kadang-kadang kita ini bergumul karena definisi sukses kita itu sangat sempit dibanding definisi suksesnya Tuhan. Ya, kita menjudge terlalu dini. Ya, Tuhan bisa belah laut, Tuhan bisa mendatangkan api dari langit. Tapi yang paling sulit ya itu merubah hati, jiwa pemimpin. Nah, itu yang dia pakai semua hal. Tujuannya supaya pemimpin hatinya bisa ditransform. Motivasi itu penting buat seorang pemimpin. Kalau kita tidak punya semangat, tidak punya motivasi, tidak punya passion, kita tidak kemana-mana. Judul untuk 56 ini adalah God's Intended Outcome, atau hasil apa sih yang Tuhan inginkan? Karena banyak pertanyaan yang mungkin kenapa kalau Tuhan tahu bahwa Firaun tidak akan mengizinkan kok Musa disuruh, gitu kan? Pertanyaan seperti itu. Ya, sepertinya apa yang ada di pikiran Tuhan waktu dia nyuruh Musa untuk ngomong ke Firaun? Tuhan tahu Firaun tidak akan mengizinkan. Nah, judulnya adalah hasil apa yang Tuhan inginkan. Titik dua, pembentukan seorang pemimpin. Artinya apa? Tujuan akhirnya membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, menjadi bangsa pilihan. Tapi sebelum itu terjadi, yang perlu disiapkan atau fondasinya, pilar-pilarnya, ya kerangkanya adalah pemimpin-pemimpinnya, rohnya, mentalnya harus dikeluarkan dulu. Dan kita lihat kemudian hari kegagalan Israel. Orang-orang dewasa tidak masuk tanah perjanjian, ya karena selama 40 tahun secara fisik mereka meninggalkan Mesir, tetapi secara mental mereka masih mental budak. Ya, mentalnya masih mental tidak ada ownership. Ya, Musa sebagai pemimpin akan mimpin 2 juta komplainer. Ya, 2 juta orang yang berkeluh kesah tiap hari. Jadi Tuhan perlu siapkan Musa. Itu goalnya yang pertama. Kadang kita sebagai anak Tuhan ini berpikir, ya, kalau kita sudah berbuat sesuatu, ya sudah taat, maka sukses akan ikut kita. Ya. Kadang ada orang kalau saya sudah nuruti apa yang Tuhan mau, kenapa kok suksesnya belum datang, berkatnya belum datang. Jadi kita masih dengan Tuhan masih model transaksi, ya, bukan model covenant. Ya, covenant itu bukan transaksi, tapi transaksi. Saya berbuat ini, Tuhan kasih ini. Saya berbuat itu, Tuhan kasih ini. Ya. Nah, ketaatan, ya Musa ini sudah disuruh Tuhan. Pertama dia tidak mau, hanya dia taat. Tetapi kok sukses tidak langsung mengikuti. Nah, mungkin saudara mengalami juga, ya, dan bertanya-tanya. Jadi kita belajar dari Musa, pengalaman Musa. Ya, nomor satu, Musa, kalau kita lihat di pasal 5, pasal 6, dia gagal. Dia disuruh Tuhan ngadep Firaun untuk membebaskan orang Israel. Firaun menolak untuk membiarkan orang Israel pergi. Jadi orang mungkin bertanya-tanya, loh katanya dia tadinya sudah tidak mau, sekarang mau. Kok Tuhan tidak bikin berhasil? Ya. Lah definisi sukses kita kadang-kadang kita bentuk sendiri. Suksesnya mungkin bukan sukses jangka pendek, tapi jangka panjang. Jangka panjang kita tahu Musa sukses bawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi sering kita menilai sebelum semuanya selesai. Kita tidak nangkep pikirannya Tuhan. Buat Tuhan yang diarah sekarang ini bukan mengeluarkan sekarang. Kalau dikeluarkan sekarang mungkin Musa tidak siap mimpin Israel. Mungkin bangsa Israel tidak siap untuk menjadi umat pilihan, menerima hadirat Tuhan di Gunung Sinai. Jadi, saudara mungkin bertanya-tanya, saya sudah obedient, sudah taat, sudah rajin ke gereja, kenapa kok suksesnya tidak datang-datang? Ya. Nah, kita perlu refleksi.
sukses itu definisinya bagaimana buat hal ini, ya. Di Keluaran 5 ayat 23 dikatakan, sejak aku menghadap raja dan menyampaikan pesanmu, ini Musa ngomong sama Tuhan, dia malah semakin keras menindas umatmu, dan kau tidak melakukan apapun untuk menolong mereka. Jadi kalau dilihat kadang-kadang kita ini bergumul karena definisi sukses kita itu sangat sempit dibanding definisi suksesnya Tuhan. Ya, kita menjudge terlalu dini. Nomor dua, saudara mungkin ngalami ya di dalam pasal 15 tadi, kalian sendiri yang harus pergi mendapatkan jerami. Jadi orang-orang mandornya ngomong sama orang Israel, dimanapun kalian dapat menemukannya, namun pekerjaanmu tidak boleh berkurang sedikit pun. Jadi dia berusaha nolong orang Israel, dia datang diterima oleh orang Israel, tapi justru keadaannya memburuk. Jadi kita kadang-kadang bertanya-tanya, saya sudah terapkan ya nasihatnya si A, si B, saya ikuti yang dikhotbahkan, tetapi keadaan makin memburuk dalam bisnis saudara, dalam relationship dan segala macam. Kayaknya arahnya salah nih, ya. Eh, Nah, ingat dari pelajaran Musa, belum tentu kalau memburuk itu salah arah. Ya, kadang-kadang Tuhan mau tuntaskan dulu sampai habis, baru dia bawa kita naik. Tapi kalau kita tidak nuruti dia, kita tidak bisa sampai tuntas. Kita mau cepet-cepet naik gitu. Ya, akibatnya nanti akan rapuh pada saat kita berhasil. Jadi kalau sudah mengalami seperti Musa, pada saat dia mulai bukan hanya gagal, keadaan memburuk, ya, baik dalam bisnis, dalam profesi, dalam apapun, ya, jangan terburu-buru mengatakan bahwa itu salah. Belum tentu. Mungkin Tuhan belum selesai membereskan, membersihkan, ya, hidup kita. Nah, kalau cepat-cepat naik, padahal belum bersih semua, maka yang terjadi apa? Pada saat kita di atas akan jatuh lagi, ya, akan terpuruk lagi. Yang ketiga, di dalam Keluaran 5 ayat 21, mereka berkata kepada keduanya. Jadi keduanya siapa? Musa dan Harun. Semoga Tuhan melihatmu dan menghakimimu, sebab engkau telah membusukkan nama kami di mata Firaun dan di mata para hambanya. Dengan demikian engkau telah memberikan sebilah pedang di tangan mereka untuk membunuh kami. Jadi bayangkan, ya. Musa tadinya sudah enak-enak ya, sudah tinggal nunggu pensiun di median, dia sukses, dianggap senior di median, disuruh Tuhan. Ya, akhirnya setelah berbantah-bantah dia nurut, sudah tinggalkan semua apa namanya impian pensiunnya di median, tenang di median ya. Dia berangkat dengan tugas, dia pikir sudah mau pasti Tuhan akan tolong, langsung sukses. Ternyata tidak. Ya. Dia gagal di upaya yang pertama. Keadaan jadi makin buruk. Dia mungkin merasa guilty. Aduh, orang makin menderita karena saya. Yang ketiga, dia tidak di-appreciate. Ya. Nah, ini menyakitkan, saudara. Mungkin pernah ngalami. Semua pemimpin-pemimpin rohani pernah ngalami tidak di-appreciate. Dia tulus mau nolong, dia korbankan banyak hal, tapi dia unappreciated, bahkan dikutuki, ya, disalahin, dikutukin oleh orang yang untuknya dia rela korbankan segala-galanya. Persis yang dialami Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita yang masih berdosa, tapi justru dikutuki, ya, disalahkan. Nah, Musa ngalami itu, Harun ngalami itu, unappreciated. Jadi kalau saudara jadi pemimpin unappreciated, don't give up. Musa pernah ngalami, Tuhan Yesus pernah ngalami, pemimpin-pemimpin lain pernah ngalami. Kalau sedang mengalami unappreciated, ya bersyukur karena sudah tidak sendirian. Dan yang keempat, dikatakan di Keluaran 6:12, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Buat pemimpin, ini harga yang tidak mudah, yaitu reputasinya.
reputasinya ikut hancur. Orang tidak mau dengar dia, tidak percaya sama dia. Kalau pemimpin tidak ada trust, tidak dipercaya, sulit dia efektif memimpin. Ini yang terjadi. Orang Israel tidak mau dengar dia, yang dipimpin tidak mau dengar dia. Ya. Apalagi orang lain. Tapi jangan give up, ya. Kalau misalnya dalam hidup ada pilihan antara ketaatan dan reputasi, pilih ketaatan. Kalau dalam hidup saudara sebagai pemimpin ada pilihan antara integritas dengan reputasi, pilih integritas. Reputasi ini adalah image yang bisa berubah setiap saat pandangan orang terhadap saudara. Orang tidak bisa ngerti hati saudara. Ya, buat pemimpin reputasi penting nggak? Penting sekali. Tapi ada kalanya sudah harus pilih antara ketaatan pada firman atau reputasi, pilih ketaatan. Ada kalanya engkau memilih antara integritas dengan reputasi, pilih integritas. Karena Tuhan bisa memulihkan reputasi saudara. Ya. Jadi ini pengalaman Musa yang mungkin juga saudara sedang alami atau pernah alami atau akan alami. Ya. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan yang kelihatannya kayak ayah arahnya salah, kayaknya gagal dicoba pertama, kayaknya makin buruk, ya, kayaknya disalahkan, tidak dihargai, bahkan dipertaruhkan reputasinya, tetapi Musa tetap di jalurnya Tuhan. Ya, belum tentu tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Musa jalurnya keliru. Musa tetap benar di jalurnya Tuhan. Topik yang kedua, apa yang Tuhan ingin capai sih dengan semua proses ini? Yang dia ingin capai adalah transformasi seorang pemimpin. Yang dituju oleh Tuhan, yang diarah oleh Tuhan adalah perubahan hidup pemimpin lewat semua hal lain. Ya, Tuhan bisa belah laut, Tuhan bisa mendatangkan api dari langit, tapi yang paling sulit ya itu merubah hati, jiwa pemimpin. Nah, itu yang dia pakai semua hal. Tujuannya supaya pemimpin hatinya bisa ditransform. Yang pertama, saya ambil dari Keluaran 5 ayat 22. Maka kembalilah Musa menghadap Tuhan. Katanya, ya Tuhan, mengapakah engkau menyusahkan bangsa ini? Mengapakah pula engkau mengutus hambamu ini? Ya, dia barusan mengalami kegagalan. Ya, dia bisa aja disappointed. Ini sudah berkorban, ninggalkan semua kenyamanan di median, ya, perjalanan jauh. Tapi sekarang apa namanya tidak berhasil. Ya, bahkan orang Israel makin susah. Jadi gimana Tuhan? Ya. Tapi Musa tidak disappointed, ya, tidak menyimpan kepahitan ke Tuhan, kekecewaan. Banyak hamba Tuhan kecewa, ya, dia pikir dia sudah taat akan dibuat sukses, ya, akan dibuat besar, berdampak, tapi belum, ya. Eh, Kecewa, pahit dengan Tuhan, tidak, tapi dia bertanya untuk evaluasi Tuhan, apa yang ada di balik ini? Kenapa ke orang Israel makin susah? Kenapa saya? Poinnya apa? Kenapa saya harus melewati semua ini? Jadi yang diarah Tuhan, ya, dia bukan sekedar ingin supaya Firaun berkata ya hari itu, tetapi yang diarah Tuhan adalah Musa menjadi pemimpin yang pembelajar, punya pengharapan. Gagal sekali tidak mutung, gagal dua kali tidak mutung. Dia tidak nyimpen kepahitan. Justru dalam setiap kali kegagalan dia evaluasi dan terus belajar. Inquiring of God. Ada apa Tuhan? Kenapa kok keadaan memburuk? Kenapa kok sampai kau biarkan orang makin susah? Apa benar saya yang harus ngerjakan ini? Nomor dua, ya, Keluaran 6 ayat 9a. Semua pesan Tuhan itu disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Tapi mereka tidak mau mempedulikan Musa. Ya, kalau orang
sudah merasa memiutangi Tuhan, aku sudah berkorban banyak, kenapa sekarang justru ngalami disalahkan, dikutuki, ya. Bisa aja dia ninggalkan, ya. Dah terserah, ya. Nggak mau ditolong, ya terserah. Tapi Musa tidak ninggalkan, ya, tidak ninggalkan tugas pelayanannya. Musa tetap bertahan walau mengalami kegagalan demi kegagalan secara manusia. Jadi yang diarah Tuhan apa? Tadi yang pertama yang diarah Tuhan adalah menjadi seorang pembelajar, menjadi orang yang penuh pengharapan. Yang kedua adalah menjadi orang yang tahan uji, tahan banting, ya, yang setia, terus setia, walaupun menghadapi kegagalan demi kegagalan, tidak menyerah, ya, dikutuki, tidak diappreciate, terus jalan bersama Tuhan. Kualitas yang kedua yang Tuhan mau cetak, ya, kerjakan, olah dalam Musa adalah resilient, tahan banting, tahan uji, ulet, dan setia sampai akhir sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang ketiga, di dalam Keluaran 6 ayat 9, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tapi mereka tidak mau mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi yang nulis ini Musa, ya. Musa bisa aja, ya, nyalahkan orang Israel. Dia bisa aja membela diri dalam tulisannya. Ya, dia berkata, misalnya ini orang Israel bebal atau picik, yang menilai sebelum selesai dan segala macam. Tapi pada saat orang Israel tidak mau dengar dia, Musa memberi penjelasan. Ya, seakan-akan dia bela orang Israel. Ya, mereka ini ngutuki aku, mereka ini marah, tidak appreciate, ya, menyalahkan aku karena apa? Dikatakan karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. Ya, dia gitu, tidak dengar aku karena apa? Ya, karena mereka ini sedang nanggung berat, ya, dan keadaan putus asa. Jadi yang diarah Tuhan apa ya? Yang mau dirubah. Jadi Musa tidak membela diri, tidak nyalahkan Tuhan, ya Tuhan kau yang salah, atau apa namanya nyalahkan orang lain, tapi justru yang muncul adalah belas kasihan. Hatinya menjadi tender. Nanti kemudian hari di akhir hidupnya dikatakan oleh Yosua, ya, bahwa tidak ada orang yang hatinya setender Musa, ya, selemah lembut Musa. Ya, karena awalnya dibentuk oleh Tuhan seperti ini. Dia disalahkan, ya, dia tidak diappreciate, tapi dia bela, dia mulai ngerti, dia bisa empati, dia berdiri sepatunya orang Israel. Ya, masuk akal. Ya, mereka tertindas, mereka susah, mereka diinjak-injak. Jadi Musa tidak bela diri, tapi justru empati yang keluar. Itu yang Tuhan inginkan, compassion dan tender hearted. Yang keempat, yang terakhir Keluaran 6 ayat 1. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun. Jadi Musa komplain, ya, bahwa Firaun tidak dengerin, dia gagal, ya. Terus Tuhan bilang, sekarang ini kau akan lihat karena oleh tangan yang kuat dia akan membiarkan mereka pergi. Yang keempat yang Tuhan ingin munculkan bentuk di dalam Musa apa? Iman dan keberanian. Tadinya itu yang terjadi di pasal-pasal sebelumnya. Musa menolak karena tidak ada keberanian. Ya. Aku kok ngadep Firaun. Tidak ada iman. Bagaimana mereka bisa percaya? Tapi itu yang mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi dia bisa aja dia tinggal dalam rasa guilty. Ya. Ah, oleh karena aku mereka sekarang makin menderita. Harus cari jerami sendiri. Tapi dia tidak tinggal dalam perasaan self-pity, guilty. Sesungguhnya malah dia mentaati perintah berikutnya. Dia udah gagal, Tuhan tidak tidak mengerjakan seperti yang dia harapkan, tapi dia tidak nyalahkan diri sendiri, dia tidak mutung, tapi sebaliknya dia kerjakan perintah Tuhan yang berikutnya. Suruh ngomong lagi ke Firaun, dia berangkat lagi karena Tuhan bilang, ini saatnya aku akan tunjukkan kepadamu. Jadi yang mau dibangun oleh Tuhan dalam Musa adalah iman, percaya, dan keberanian, ya, untuk jalan ke depan. Pernah gagal tidak membuat dia berhenti, ya, keadaan yang makin buruk tidak membuat dia
self pity, nyalahkan diri sendiri. Ya, pertanyaannya, Tuhan tidak pernah cuti untuk mengerjakan hidup saudara sebagai pemimpin. Apakah hasil yang Tuhan inginkan dengan hidup saudara melalui situasi yang saudara sedang hadapi hari-hari ini? Tadi kita cerita di pasal 56, apa yang dihadapi oleh Musa, ini bukan eh, pasal-pasal yang kelihatannya secara manusia sukses, glorius, tetapi justru disinilah karya Tuhan luar biasa dalam hidupnya Musa. Dia tunjukkan apa yang dia harapkan, bagaimana dia bentuk seorang pemimpin. Nah, dalam hidup saudara, mungkin saudara hari-hari ini sedang menghadapi banyak hal. Dengan keluarga, dengan teman, dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan macam-macam. Coba sekarang lihat dari kacamatanya Tuhan, apa sih hasil yang Tuhan harapkan dengan hidupmu melalui semua hal ini. Leadership motivational, ya, belajar dari Tuhan. Jadi motivasi kepemimpinan. Motivasi itu penting buat seorang pemimpin. Kalau kita tidak punya semangat, tidak punya motivasi, tidak punya passion, kita tidak kemana-mana. Ya, gampang pecah, gampang berhenti, gampang mutung. Ya. Dan Tuhan tahu yang dihadapi Musa itu berat. Ya, dia tidak lepas tangan. Ya, sudah terserah Musa berhasil, berhasil, gagal, gagal tidak. Tuhan tahu, ya, menjadi pemimpin tidak dihargai itu berat. Menjadi pemimpin disalah-salahkan sama orang yang kita mau tolong itu berat. Ya, menjadi pemimpin yang sudah taat tapi kemudian belum lihat keberhasilan besoknya langsung itu berat. Ya. Jadi Tuhan tahu, makanya sebagai pemimpin dia beri contoh pada saat kita mendorong untuk orang jalan terus, perlu disiram dengan minyak juga, ya, supaya semangatnya jangan pudar. Nah, bagaimana Tuhan mengerjakan itu? Ada tiga hal. Yang pertama adalah soal momentum di Keluaran 6 ayat 1, ya. Di dalam Alkitab Indonesia ini kayaknya di pasal 5 ayat 24, tapi di banyak Alkitab lain Keluaran 6 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sekarang, ya, Musa bingung lihat eh, apa dia tidak berhasil waktu ngomong dengan Firaun. Dia lihat orang Israel makin sengsara, arahnya kayaknya salah nih. Tapi Tuhan kemudian bilang, sekarang, now, ya, kamu akan lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap Firaun. Jadi time atau momentum itu buat pemimpin segala-galanya dan Tuhan tahu itu. Ya. Kalau kita hidup di waktu yang benar, maka dampak kita tidak bisa diukur, luar biasa. Momentum itu aset yang luar biasa buat pemimpin. Jadi cara Tuhan memotivasi Musa adalah this is your time. Now is the time. Ya, kamu kemarin belum, bulan lalu belum, eh, tapi hari ini, sekarang ini saatnya kamu akan lihat. Ya, matamu akan terbuka lihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat akan membuat Firaun menyerah, gitu ya. Akan membiarkan umatku pergi. Jadi yang pertama, cara Tuhan memotivasi pemimpin-pemimpin dan saya harap hari ini juga, ya, menjadi motivasi buat saudara adalah now, momentum, hari ini, sekaranglah saatnya kamu akan lihat. Nah, di dalam Ester 4 ayat 14 dikatakan, eh, mungkin untuk saat seperti inilah Tuhan pilih kamu, angkat kamu jadi pemimpin. Ya, mungkin sudah nunggu 14 tahun, sudah nunggu 6 bulan, sudah nunggu 2 tahun, apa perjuangan sekian tahun rasanya berat, ada ngomelnya dan segala macam. Now saya baru sadar, mata saya terbuka.
Jadi kalau sudah ingin mendorong orang lain, memberi motivasi, dan kalau sudah perlu dorongan, ya, ini firman Tuhan, now, ya, hari ini, momentum hari ini. Oh, mungkin untuk hari inilah Tuhan mengangkat engkau jadi pemimpin. Satu, momentum, faktor penting untuk bangun motivasi. Kita hidup saat ini momen kita untuk berkarya, untuk berdampak. Yang kedua, itu novelty. Di dalam Keluaran 6 ayat 3 dikatakan, Aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi aku tidak memperkenalkan diri kepada mereka dengan nama Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan, Tuhan sebagai penyelamat, penebus, redeemer, ya, deliverance. Itu adalah dengan namanya YHWH. Novelty itu artinya apa? Novelty itu sesuatu yang baru dan luar biasa. Jadi Tuhan berkata, tidak ada seorang pun dalam sejarah manusia dari kapanpun juga, ya, yang pernah melihat apa yang aku tunjukkan kepadamu hari ini, Musa. Tuhan ngomong dalam hidup saya, dalam hidup saudara, ada novelty. Kalau dia bangun semangatnya selalu adalah hal yang baru dan luar biasa. Dulu aku nyatakan diriku kepada orang lain dalam hal ini, ya, kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai El Shaddai, tapi sebagai Tuhan yang hadir, ya, presence of God, Tuhan yang deliverance, yang menebus. Pertama kali Musa mendengarnya, pertama kali dinyatakan pada Musa. Setiap kita, ya, punya momen novelty dengan Tuhan. Ya. Karena setiap kita unik. Kita tidak bersaing, bertanding dengan orang lain. Kita punya jalur sendiri. Yang kalau kita tidak jalani, tidak ada orang lain yang bisa jalani. Dan untuk melewati jalan itu, selalu ada novelty-nya. Ya, sesuatu yang baru, yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Jadi kepada Musa pun Tuhan berkata, sepanjang sejarah manusia, memang aku pernah dekat dengan Abraham. Aku nyatakan diriku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai. Tapi sebagai Tuhan sebagai yang hadir setiap saat, immanent God, Tuhan yang memberikan deliverance. Kamu orang pertama yang melihat pernyataan ini. Dalam hidup semua saudara, saya yakin ada interaksi Tuhan yang introduce saudara dalam jalur perjalananmu, ada novelty-nya, ada sesuatu yang baru yang hanya Tuhan nyatakan pada saudara. Ya. Jadi beri motivasi kepada pemimpin lain, satu momentum penting. Ya, ini waktunya Tuhan. Ya. Jangan tunda-tunda, kalau engkau dengar suaranya, serahkan hidupmu, layani Tuhan, berserah hari ini. Jangan tunda-tunda. Ya. Yang kedua, novelty. Ya, Tuhan itu baru setiap hari. Nah, jadi kamu ini spesial, ya, memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan yang tidak dinyatakan kepada orang-orang lain. Bukan berarti hanya kamu yang benar, tapi kamu megang satu bagian kebenaran yang kalau dikombinasikan dengan yang lain akan jadi utuh semuanya. Yang ketiga dikatakan di Keluaran 6 ayat 5. Aku sudah mendengar rintihan orang Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Jadi Tuhan mau bilang kepada Musa, aku ngerti, aku mendengar apa yang kamu dengar. Aku lihat apa yang kamu lihat. Orang itu, ya, menyakitkan banyak orang, kemudian hidupnya terbuang karena merasa tidak ada yang notice dia. Unnoticeable. Ya, kayak terselip, tidak tidak ada orang pedulikan dia. Tapi Tuhan bilang kalau dia memotivasi Musa dengan berkata, I know you, aku tahu apa yang kau hadapi, pergumulanmu aku tahu. Mungkin kamu pikir tidak ada orang peduli, tapi aku peduli. Ya, kamu susah lihat orang Israel makin menderita, makin susah, kamu disalahkan. Mungkin kamu pikir tidak ada peduli, tapi aku peduli. Tidak ada orang lain eh, mungkin tahu apa yang kamu dengarkan, ya. Aku tahu apa yang kamu dengar, aku dengar yang kamu dengar, aku lihat apa yang kamu lihat. Jadi untuk pemimpin ada tiga hal tadi yang penting. Satu adalah momentum. Kita hidup di waktu yang tepat. Tuhan panggil kita tidak pernah terlambat, tidak kecepatan. Yang kedua adalah novelty. Ada sesuatu yang khusus yang Tuhan introduce buat perjalanan hidup kita. Yang tidak dinyatakan pada orang lain sebelum-sebelumnya.
Ya, tapi bukan berarti kita hanya satu-satunya yang benar. Kita adalah bagian unik yang kalau dikerjasamakan dengan yang lain akan jadi utuh. Yang ketiga, Tuhan bilang, I notice you, I know you. Aku tahu engkau, aku tahu pergumulanmu pada saat mungkin nunggu 6 bulan, nunggu 8 bulan, nunggu 2 tahun, nunggu 4 tahun, nunggu 16 tahun, ada yang nunggu 20 tahun sampai keluarganya bertobat semua. Aku tahu, you are not alone, tidak sendirian. Jadi tiga hal ini Tuhan didik kita, mengajari kita kalau kita memotivasi pemimpin lain, tiga hal ini penting. Dan buat saudara sebagai pemimpin, ya hari ini biar tiga hal ini yang mau Tuhan pakai untuk memotivasi Musa, bisa memotivasi saudara. Tuhan tidak pernah telat, tidak pernah kecepatan. This is momentum for your life hari ini. Ya, bukan pada saat sukses nanti. Hari ini momentumnya Tuhan. Yang kedua, novelty. Tuhan mulai sesuatu yang baru dengan hidup saudara. Bukan ngopi paste hidupnya orang lain. Yang ketiga, he notice you. Dimanapun stage hidup saudara hari ini, pergumulanmu, ya tantangan yang kau hadapi, Tuhan tahu. And he walk with you. Dan dia berjalan bersama saudara.